Enggak, bisa. Aku bilang di apa? Oke, thank you, Din. Salam, dadah. Dewi minta direkam, lu nggak bisa ini lagi di kampung, nggak susah. Oh, oke, baik. Yang sudah join? Itu bukan lain hati loh, Pak. Sama lain hati nggak enak. Apa kabar Bu Hai Tami? Pak Cece, apa kabar? Di Medan musim hujan apa musim salju? Musim kangen, musim dingin. Kabur dulu saya dari room. Suaranya nggak terlalu jelas, Pak. Kurang jelas ya? Jelas nggak, Bu? Nah, agak lumayan. Ya, maklum laptopnya ini udah tua. Itu kode, Pak, minta diganti. Pak Cece, Saya kabur dari... jadi karena ya. Pak Cece nggak ada di kampus, jadi nggak bisa dapat konsumsi. Nah, itu dia. Ini di kamar cuma dikasih ini doang. Udah pada ngumpul di situ? Ya. Udah pada ngumpul di ruangan? Kita di ruangan ada berempat. Di line baru, oh ini Mas Triyono join. Iya, Mas Tri. Ardin. Udah? Masih nunggu Pak Bambang. Kemarin sih Pak Bambang bilangnya ya? Mau ikut. Mau masuk ya? Bentar. Oke. Mana kabar di kampus? Katanya lagi KKN ya? Iya, lagi KKN, Pak. Lagi KKN ya? Hah? Kenapa, Pak? Lagi KKN, anak-anak di kampus? KKN, Pak, saya dapat di Caringin, Desa Caringin, Geger Bitu. Oh.
Caringin Geger Bitung situ ya. Belum ke sana sih, baru mau. Kapan atau ke sana saya ikut? Emang Pak Cece kapan balik sini? Saya balik hari Senin. Saya rencananya tanggal 2 apa ya? Tanggal 29-an, Pak. Karena sekalian mau ada dari PGSD ngisi materi. Oh, SD ya. Iya. Oh ya, minggu depan juga saya rencana mau ngajak anak-anak irigasi ke jaringan irigasi. Irigasi mana, Pak? Irigasinya irigasi Cikahuripan. Cikahuripan yang mana ya? Karangtengah naik ke atas PDAM. 3 kilo ke atas. Hari apa, Pak? Saya belum jadwalkan sih, tapi saya jadwalkan minggu depan. Tapi nggak ini ya, bukan weekend. Mudah-mudahan bukan weekend. Mudah-mudahan saya juga nggak mau weekend. Weekend, aduh. Sukabumi Bogor, bayang Bo tiap hari. Pak Kaprodi udah hadir, Bapak Ikun? Sudah ada. Oh, Pak, salam Pak. Mana kabarnya, silakan. Bapak Ikun? Pak Nugroho, Pak Ardin, Pak Tri. Ya Pak, selamat siang. Siang. Nggak bisa ke kampus juga ini Pak, soalnya lagi meeting sama IPB ya? Iya. Selamat siang Pak. Siang. Tadi habis pelatihan penulisan. Oh, iya. pantesan. Makanya nggak bisa itu. Ini webinar Iya masih sih, berlangsung. background-nya masih pelatihan IPB. penulisan artikel ilmiah. Ardin dong, background-nya masih Kampus Merdeka. Student exchange. Ardin di mana itu, Pak Ardin? Sama aja di ruangan Di ruangan prodi, Pak. Di ruang prodi Pak. Wih, mantap, Student Exchange Center. Wow. Biar nanti fotonya bagus Pak, jadi kelihatan gitu. Nanti saya screenshot. Iya. Siapa lagi? Oh, Bu Fitri. Oh iya, Bu Rica. Itu ikut nggak? Oh, siapa? Mbak Rica. Selamat siang, Bu Fitri. Siapa ya? Pak Bambang. Baik, kita mulai saja untuk meeting kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sehat semuanya ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya di meeting kita siang ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini kita di sini ada coordination meeting
yang akan membahas salah satunya tentang Tridharma dan PKM. Nanti di sini ada yang akan menyampaikan lebih lengkapnya Kaprodi kita, Pak Paikun. Di line saat ini sudah hadir, ada Pak Cece, ada Pak Ardin, Bu Asti, Bu Fitri, Pak Nugroho, dan Pak Triyono. Saya harap nanti yang lainnya bisa menyusul untuk join di meeting siang ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada Pak Kaprodi untuk menyampaikan tentang coordination meeting kita pada sini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Utami. Suara saya cukup dengar? Cukup, Pak. Dengar, Pak. Cukup, Pak, terdengar. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang saya hormati, dalam kesempatan ini sengaja saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu dosen semua. Dengan saya ingin membawakan tema dalam hal ini adalah tentang Tridharma perguruan tinggi. Ya. Tridharma perguruan tinggi di mana ini adalah menjadi suatu hal yang sangat penting khususnya bagi kita untuk karir kita sebagai dosen. Jadi di sini nanti saya akan memberikan hal-hal penting, beberapa hal yang hal-hal inilah yang harus kita lakukan sebagai dosen gitu ya, yang impactnya nanti bisa terhadap perbaikan sistem perkuliahan kita, sistem pembelajaran kita dan lain-lain. Pertama-tama saya ingin coba share tentang karir dosen gitu ya. Tentang karir dosen itu seperti apa? Ya saya coba. Saya nggak bisa bagi ini kohos dulu ya. Oke. Belum ya? Belum, Bu. Coba jadiin kohos dulu. Udah. Udah. Oke, saya akan memulai dari ketentuannya ya. Ketentuannya ini kalau kita baca memang sangat panjang lebar. Cuman saya akan menyampaikan intinya saja ya, intinya saja. Inilah jabatan fungsional dosen untuk karir kita ya. Pertama itu kita asisten ahli, lektor kepala dan profesor. Nah, klasifikasinya adalah ini nih, lulusannya tentu harus asisten ahli harus S2, lektor juga harus S2, dan lektor kepala bisa S2, bisa S3. Lektor kepala, sedangkan untuk profesor jelas ini harus S3. Inilah kita ya, untuk karir kita sebagai dosen, ini kita perlu melakukan pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian masyarakat, dan unsur penunjang dengan bobotnya masing-masing. Ini kelihatan ya, share saya ya. Nah, ini untuk
asisten ahli ini pelaksanaan pendidikannya sebesar 55%, penelitiannya 25%. Sedangkan pengabdian masyarakat dan unsur penunjang ini 10%. Ya. Yang alhamdulillah saat ini saya sudah menandatangani pengajuan jabatan fungsional untuk Pak C. Suhendi dan Pak Triyono. Sedang proses. Yang Pak C. Suhendi sudah hampir final prosesnya, yang masih ada kendala Pak Triyono. Ternyata dicari-cari berkas transkrip nilai Pak Triyono ini nggak ketemu. Jadi Pak Triyono ada hadir ya? Nah, jadi nanti Pak Triyono minta tolong berkas transkrip sama ijazah. Sama ijazahnya aja sekalian, khawatir ijazahnya keselip lagi di sini. Dan jurnal. Jurnal karena kemarin yang saya proses jurnal Rekayasa Nusa Putra ini sedang perbaikan. Saya khawatir ada kendala pada saat pengajuan jabatan fungsional. Jadi kalau Pak Triyono sudah punya jurnalnya, dikirim saja. Kita langsung ke Pak Dede ya, nanti kirimnya. Nah, bagi yang mempunyai jabatan dosen ini, misalkan seperti kayak Pak C. Suhendi dan Pak Bambang, gitu ya, jabatan fungsional tetap harus dimulai dari awal, dari asisten ahli. Tapi golongan itu menyesuaikan dengan golongan yang sudah ada sekarang. Kan Pak CC ini di PU. Nah, golongannya tetap mengikuti golongan yang ada di PU. Tapi jabatan fungsional tetap nggak bisa langsung lektor. Tetap harus dimulai dari asisten ahli, baru meningkat ke lektor kepala, baru ke profesor. Nah, ini ya, jabatan fungsional kita sebagai dosen ini, dari tahapan-tahapan ini, dari asisten ahli ke lektor ini per 2 tahun kita baru bisa mengajukan kembali naik jabatan. Ini per 2 tahun. Walaupun angka kredit lektor ini berbeda-beda, ada lektor 200, ada lektor 300. Lektor kepala juga ada lektor kepala 400, ada lektor kepala 550, ada juga lektor kepala 700. Artinya lektor kepala 700 itu berarti poin dari pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang, angka kreditnya harus mencapai 700. Makanya disebut lektor 700. Sedangkan profesor ada 2, profesor yang paling rendah ininya adalah profesor 850. Kemudian yang tertinggi 1050. Nah, ini maksud saya di sini, ini kan kita selama ini kalau mengajar, kalau jabatan fungsional kita, kalau karir kita tidak diurus kan sayang. Ya, maksud saya ini sayang sekali kok karir kita nggak diurus. Padahal kita udah berapa lama di sini gitu. Ngajar misalkan udah berapa lama kok karir kita nggak diurus. Ini sangat sayang sekali menurut saya. Nah, terlebih sekarang ini kebijakan akademik kita ini sudah menuju ke sana yang memudahkan kita dalam mencapai karir kita sebagai dosen dalam jabatan fungsional. Beberapa hari lalu saya ngobrol diskusi berdua dengan Pak Rektor. Kita ini punya target tahun 2026 itu 10 profesor harus tercapai dari dosen-dosen yang ada semua di sini. Tahun 2026 10 profesor targetnya, 2030 targetnya 100 profesor. Jadi di kita ini sangat didorong untuk karir dosen kita. Berbeda dengan perguruan tinggi lain itu dipersulit. Karena ini semua harus di-approve oleh prodi, oleh warek dan lain sebagainya. Kampus-kampus lain yang besar itu approve-nya itu sangat sulit gitu. Nah, kalau di kita ini karena kita ibarat kolamnya masih
kolam renang gitu. Kalau orang lain mungkin udah danau, udah lautan, jadi agak sulit ininya. Kalau kita di kolam renang ini masih saingannya nggak ada, justru kita dorong semua gitu. Nah, maksud saya ini kita manfaatkan oleh kita, gunakan kesempatan ini oleh kita sebaik mungkin. Ya, saya contohkan lagi, saya juga baru bulan Mei nanti bisa mengajukan naik jabatan fungsional. Karena 2 tahun asisten ahli saya itu sampai bulan April 2021. Jadi bulan Mei saya baru bisa mengajukan jabatan fungsional. Saya berikan contoh skema saya, nilai angka kredit saya ya, biar ada gambaran. Biar semua ada gambaran sehingga kita mau kita mengajar, mau kita pengabdian masyarakat, mau kita melakukan penelitian, jelas kita punya target untuk karir kita sendiri gitu. Saya coba share dulu. Nah, ini nih. Nah, ini contoh estimasi saya. Ini kelihatan full semua nggak? Menurut saya kelihatan full semua nggak ya? Contoh, ini bidang estimasi angka kredit bidang penelitian saya ya. Nah, karena ini yang 2017 nggak bisa saya klaim, karena ini terbitnya di 2018, karena saya jabatan terakhir itu di April 2019. Nah, ini bisa saya klaim karena ternyata publisnya ini di 2019, jadi bisa saya klaim. Saya ingin berikan contoh bagaimana cara menghitung angka kreditnya. Ya. Ini untuk konferen internasional yang selama ini kita ikuti, karena ini indeks Scopus, nilai totalnya itu adalah 25. 25 itu dihitung sebesar 60% untuk penulis pertama, kemudian 40% untuk dibagi-bagi ke penulis berikutnya. Gitu. Jadi ini 40% itu dibagi-bagi ke penulis berikutnya. Contoh ini, yang judul ini saya sebagai penulis keberapa gitu. Nah ini penulis keberapanya ternyata ada 5, berarti 25 kali 40% dibagi 5, berarti angkanya ini saya cuma dapat 2. Yang ini angkanya dapat 15 karena saya sebagai penulis pertama. Nah, ini contoh perhitungannya. Ini untuk proceeding atau konferen yang selama ini kita ikuti AIS ya. Ini nilainya 25, setara dengan jurnal internasional indeks Scopus yang belum ada kuartal. Sama, poinnya 25. Kalau penulis tunggal ya berarti 25 poinnya dihitung angka kreditnya. Nah, kalau jurnal internasional, ini contoh saya, ada jurnal internasional, ini belum terindeks Scopus, nilainya, angka kreditnya 10. Nah, ini penulis tunggal, ya tetap 10 kali 100%. Kemudian contoh ini, Q2, jurnal internasional, Q2 itu, angka kreditnya, angkanya itu 40. 60% penulis pertama, berarti saya 24. Sisanya 40%-nya atau 16-nya dibagi penulis berikutnya. Ini maksud saya biar paham ininya sehingga kita jelas nanti melakukan pengabdian masyarakat. Nanti saya jelaskan yang tentang pendidikan. Kebutuhan tentang pendidikan itu apa saja, datanya harus apa saja, nanti saya mulai dari penelitian dulu. Nah, oleh karena itu di sini makanya selama ini kita gembor-gemborkan pentingnya tentang Tridharma perguruan tinggi, karena itu sebetulnya juga untuk karir kita sebagai dosen. Karena kita ketika kita mengajukan sertifikasi dosen juga ya, insentif atau honor yang diberikan oleh pemerintah juga besarannya tergantung dari jabatan fungsional kita. Kalau asisten ahli kan kisaran sekitar 3 jutaan, lektor naik. Sampai profesor kalau nggak salah antara 8 sampai 10 juta.
kalau nggak salah gitu ya. Nah ini jurnal internasional, ini Q3 tapi discontinuous, ini kemungkinannya 25 karena saya penulis tunggal, maka di sini langsung 25. Ini Q4 25 karena saya penulis pertama 60%, maka dihitung 25. Kalau jurnal nasional, ini saya tutup ya. Nah, jurnal nasional, ini jurnal nasional, ini juga udah nggak bisa saya hitung, ini saya pakai dulu untuk asisten ahli. Ini nih, jurnal-jurnal yang di Tesling nih kemarin nih. Saya penulis kedua, nah, jurnal nasional kan sebetulnya dihitungnya 10 ya. Saya penulis kedua berarti kali 40%, penulis itunya adalah yang ini tuh apa ya? Ini saya sama Pak Haji Bambang nih, berarti dibagi 2 nih, saya nilainya sama Pak Haji Bambang. Berarti saya nilai 2, Pak Haji juga 2. Kalau penulis kedua, kalau penulis pertama ya berarti poinnya 6. Ini kalau penulis pertama. Kalau jurnal nasional yang terindeks Sinta, ya ini apa? Oh ini buku. Buku itu buku referensi, angka kreditnya 40. Ya kalau buku referensi. Buku ajar, angka kreditnya 20. Buku monograf dan buku ajar, angka kreditnya 20. Kalau buku referensi, angka kreditnya 40. Nah, karena saya penulis pertama berarti 40 kali 60%. Sisanya berarti ini yang teknologi bahan konstruksi, 16-nya berarti untuk, karena di sini penulisnya ada Pak Triyono, ada siapa lagi kemarin ya, Nugroho, satu lagi ada Bu Rica. Nah, berarti yang 16-nya dibagi 3. Nah, ini perencanaan proyek dan kontrol. 40, saya 60%. Nah, sisanya 16-nya berarti untuk Pak Cece dan Pak Bambang. Berarti masing-masing 8. Nah, diantaranya juga gitu. Kemudian yang untuk jurnal nasional terindeks Sinta 3 atau Sinta 4 gitu ya. Angkanya 25. Penulis pertama sama tetap 60%, penulis kedua 40%, dibagi beberapa jumlahnya. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini adalah karir dosen kita ya, dari mulai asisten ahli saya contohkan. Misalkan pertama-tama pasti kita asisten ahli angkanya ini totalnya 150. 150 itu ijazah dihitung nanti itu, yang pertama itu nilai ijazah dihitung, kemudian penambahan angka penelitian, pengajaran dan lain sebagainya, sehingga yang sudah mencapai 2 tahun dari masa kontrak di Nusa Putra berarti itu sudah bisa mengajukan asisten ahli. Nah, ini poinnya di 150. Nah, apabila dari asisten ahli mau naik ke lektor 200 ya, maka awalnya udah 150, maka poin selanjutnya kita butuh 50. Nah, berarti dari penelitian butuh 20, dari pengajaran butuh 20, pengabdian butuh 5, penunjang juga butuh 5. Kalau kolektor 300 berarti yang ini. Penelitian perlu 60, pengajaran perlu 60, pengabdian perlu 15, penelitian 15. Nah, boleh juga nih loncat ya, loncat jabatan langsung ke lektor kepala gitu. Nah, tapi di sini ada syarat. Untuk jabatan lektor kepala, selain angka kredit ini harus terpenuhi, ya juga syaratnya harus punya publikasi jurnal internasional bereputasi minimal 2 sebagai penulis pertama. Itu syarat bisa loncat. Makanya tadi lektor kepala itu bisa baru lulusan S2. Nah, tapi syaratnya memang ini, mau loncat mau tidak, tetap ini. Kalau tidak loncat dari lektor 200, lektor 300, kemudian ke lektor kepala 400, ini cukup 1 jurnal internasionalnya yang terindeks Scopus yang punya kuartal. Kemudian juga yang punya impact factornya 5 kalau nggak salah untuk teknik.
Nah, ini berarti maksud saya selama ini kita mengajar, kita punya kewajiban melakukan penelitian dan pengabdian, tentu kita harus berpikir terhadap karir kita sendiri. Kita berarti punya target, saya mau jabatan fungsional saya misalkan mau apa. Contoh saya ini, saya rencana mau loncat ini ke lektor kepala, mudah-mudahan bisa, ya. Mudah-mudahan bisa ini, karena estimasi saya ini dari penelitian ini 302. Nah, sedangkan kebutuhan untuk LK 700 ternyata cuma 220 kebutuhannya. Pengajaran 220. Ini kadang-kadang nih kedua ini yang paling berat kan penelitian dan pengajaran ini. Untuk karir dosen itu yang paling berat ada di 2 poin ini. Sisanya nggak terlalu berat sebetulnya dalam pengabdian dan penunjang. Contoh ini di pengajaran. Di pengajaran, saya berikan contoh ya. Nah ini. Misalkan saya mengajar di semester genap tahun 2019 ini. Ini menghitung angka kreditnya. Untuk 10 SKS pertama itu dihitung 1, sedangkan sisa dari 10 SKS itu dihitungnya 0,5. Contoh misalkan ini saya nih, teknologi bahan konstruksi dan seterusnya, jumlah SKS-nya 3. Nah, ini yang 10 pertama dihitung 1, sisanya ini dihitung 0,5. Terus dihitung apa lagi? Pembimbing KKN, pembimbing KKL, kita per SK kita dihitung angkanya 1. Pembimbing KKN 1, pembimbing PKL juga 1 angka kreditnya. Masuk pembimbing skripsi nih, pembimbing skripsi untuk pembimbing utama maksimal membimbing 8 mahasiswa dalam setiap semester. Angka-angkanya untuk pembimbing pertama itu 1 ya per mahasiswa. Sedangkan untuk pembimbing kedua, kumnya 0,5 dan maksimalnya 8 membimbingnya. Berarti ini dihitung 4, kalau yang ini dihitung 8. Kemudian untuk penguji, ketua penguji maksimal per semester 4, kumnya 1. Anggota penguji maksimal 8 per semester, kumnya 0,5. Inilah yang bisa kita kumpulkan angka-angka kreditnya untuk karir kita sebagai dosen. Kemudian membimbing kegiatan mahasiswa. Nah, kalau saya contohnya ini pembina HMS, kemudian BADES, atau yang lain PKM. Kebetulan ini sekarang sedang ada program kreativitas mahasiswa. Jadi Pak Ardin kita ke bagian berapa judul? 21 judul. Ini teknik sipil punya kuota untuk KM. Sehingga saya harap setiap dosen ini membimbing di sini. Kumnya beda nih, 2 nih. Lebih besar dari ngebimbing, lebih besar dari menguji kumnya. Kumnya 2 gitu. Nah, ini kita punya kuota 21 judul. Deadline-nya kapan terakhir Pak Ardin? Tanggal 23 kalau resminya. Tapi kalau di sini kan dia harus daftar segala macam. Jadi tanggal 21 itu udah paling lama. Tanggal 21 Maret ini kita deadline terakhir harus mengumpulkan proposal PKM. Proposal PKM. Nanti tentang program kreatif mahasiswa saya nanti bisa minta bantuan Pak Ardin saya untuk menjelaskan, karena kebetulan di sini kemarin saya menugaskan Pak Ardin sama Pak Iqbal itu untuk memegang tentang program kreativitas mahasiswa gitu. Tapi karena memang kewajiban kita nih dosen sipil punya kuota. Sebetulnya kalau kampus-kampus lain itu berbondong-bondong menginginkan kuota gitu. Berbondong-bondong untuk mahasiswa ini. Nah, kita ini sudah diberikan kuota 21 judul. Dengan 21 judul, sudah berapa yang sudah ada judulnya? Ardin? 9. Baru judul 9 itu.
Nah, ini kan waktunya sudah dekat. Ini maksud saya di sini, saya mohon bantuan dengan sangat kepada para dosen untuk bisa sharing ide gitu. Yang tentu nanti pelaksana ininya bisa Pak Ardin, bisa Iqbal, bisa Nugroho, bisa Asti gitu. Misalkan nanti Pak Cecep nggak memungkinkan waktunya, Pak Triyono nggak memungkinkan waktunya, tapi yang didaftarkan ke Dikti nggak mungkin Nugroho, nggak mungkin Asti, nggak mungkin Iqbal, nggak mungkin Ardin. Berarti dosen-dosen yang sudah ber-NIDN, ya termasuk Pak Cece, Bambang, Pak Triyono gitu. Nah, maksud saya di sini dalam kesempatan ini karena ternyata kita masih punya tanggung jawab yang banyak juga dari 21 judul ini yang diberikan kepada sipil, sebetulnya tidak semua rata 21 setiap prodi. Beda-beda gitu setiap prodi itu. Tapi setiap prodi punya tanggung jawab. Gitu. Diberikan kuota sebetulnya gitu. Maksud saya ini jika tidak dimanfaatkan sayang, karena ini dibiayai oleh Dikti, jika proposal kita cepet dibiayai oleh Dikti untuk melakukan ada 5 bidang lah, nanti bisa tolong dibantu jelaskan oleh Pak Ardin ya. Ini menjadi sangat penting ya, mohon dibantu tentang kegiatan mahasiswa, program kreativitas mahasiswa. Di sini bagi dosen yang membimbing dapat KUM 2 dan maksimal per semester itu membimbing 2 kegiatan maksimalnya. Maksudnya itu maksimal yang bisa dihitung. Pelaksanaannya boleh dari 2, lebih dari 2, misalkan 4 atau 5 boleh saja. Tapi yang bisa dihitung profesi kita dosen untuk pengajuan jabatan fungsional maksimalnya cuma 2. Kemudian mengembangkan program kuliah. Mengembangkan program kuliah seperti membuat buku ajar yang sedang kita selama ini sampai sekarang sedang kita tekankan untuk segera membuat. Ini KUM-nya lumayan tinggi. 20 KUM-nya. Cuman yang bisa dihitung hanya 1 buku juga, 1 tahun itu. Yang bisa dihitung itu hanya 1 buku, 1 tahun untuk karir kita. Kemudian modul ajar. Nah, modul ajar makanya saya berharap kemarin harus mengumpulkan itu KUM-nya 5. Kita bikin modul ajar itu KUM-nya 5. Dan satu produk per semester gitu. Punya KUM 5. Jadi kita selama ini sudah mengajar berapa semester, modulnya kumpulkan mata kuliah apa saja, KUM-nya 5 bisa dikali 5 gitu. Cuma 1 berarti 5. Nah, seperti ini contoh gambarannya. Kemudian menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. Ini kalau saya contohkan saya di prodi berarti dapat KUM 3. Kemudian ada misalkan kepala lab, kalau nggak salah 2 KUM-nya. Sekretaris prodi juga ada KUM-nya. 2 kalau nggak salah, sekretaris prodi. Nah, ini sengaja saya harus informasikan ke teman-teman ya, supaya teman-teman semua tahu dan rasanya sebetulnya jelas kenapa kita perlu melakukan tridharma perguruan tinggi. Selain itu diatur oleh undang-undang, itu juga ternyata memang kebutuhan kita untuk karir kita sebagai dosen. Masa kita selamanya mau asisten ahli, terus kapan mau jadi profesor, atau minimal lektor kepala lah kalau belum bisa kuliah S3. Gitu. Paling tidak itu gitu. Karena kalau belum S3 ya mentok udah lektor kepala, gitu. Udah nggak bisa ke profesor. Nah, ini tentang pengajaran ini, di bidang pengajaran ini kita mengajar, kemudian bisa dihitung angka kreditnya, tentu tidak serta-merta ada syarat. Apa maksudnya syaratnya? Syaratnya ya kita menyelenggarakan pendidikan itu, pengajaran itu, dan terdokumentasi. Dokumentasinya apa? Dokumentasinya adalah absensi
baik absensi kita sebagai dosen dan absensi mahasiswa, serta nilai mahasiswa, dari mulai nilai absensi, tugas, UTS, dan UAS. Itulah data pendukungnya untuk bisa diakui bahwa kita melakukan pengajaran ini dan kita dihitung angka kreditnya sekian. Nah, dokter harus dilengkapi dengan tadi itu. Dengan sebetulnya kita, kalau kita sudah tertib, karena sudah pakai sistem, kita siapkan itu, kita tinggal download di Siakat itu, laporan kita itu. Kita tinggal dari tahun berapa, semester berapa, udah kita download. Ada di situ lengkap kita di Siakat itu, kita tinggal download. Masing-masing dosen tinggal download. Gitu. Nah ini karena kebijakan kita ini kita harus membuat laporan kinerja dosen dan diantaranya di dalamnya isinya adalah itu, maka nanti kita bisa harus mendownload absensi mahasiswa, absen kehadiran kita, nilai, gitu. Supaya nanti tertib ketika kita mengajukan jabatan fungsional juga sudah mudah, sudah enak. Nah, selama ini saya coba cross-check. Selama ini tadi saya cross-check ulang sama Pak Dede, yang kebetulan Pak Dede yang menangani tentang karir dosen, pengajuan jabatan fungsional kita. Saya coba cek tentang absensi, ternyata kita masih parah. Bukan cuma kita, hampir semua masih parah absensinya. Absen dosen 0, gitu. Kemudian absen kehadiran mahasiswa juga banyak tidak lengkap, gitu. Ada banyak hal yang tidak ada keterangan apakah ini hadir, apakah ini alfa, apakah ini apa, itu ada yang nggak jelas. Nah, mulai saat ini proses absensi kehadiran pengajaran dosen itu dilakukan oleh prodi. Dalam hal ini kita yang mengabsensi Ibu Utami, sekretaris prodi. Jadi nanti itu dosen itu masuk mengajar atau tidak, itu sudah ada ketentuannya dari akademik, nanti tinggal meng-approve dari sekprodi itu, oh ini dianggap hadir, oh ini tidak. Nah, ini karena ini menjadi bagian dokumen yang harus dilampirkan dalam mengklaim angka kredit kita, maka saya menghimbau dalam hal ini kita mulai tertib dalam melakukan absensi dan lain sebagainya, termasuk juga konten-konten pembelajaran kita dalam proses pengajaran dan pembelajaran kita coba usahakan mulai tertib dari sekarang, karena sebetulnya kalau kita sudah terbiasa tertib dan kita itu sudah menjadi hal yang memberatkan sebetulnya. Hal yang memberatkan itu sebetulnya kadang-kadang kita di periode pertemuan berapa kemudian kita lalai, tidak mengisi, tidak mengoreksi dan lain sebagainya, yang kemudian menjadi beban di akhir numpuk, jadilah terasa berat. Yang sebetulnya kalau kita lakukan secara rutin, kita targetkan, sisihkan waktu kita setiap hari apa atau setiap jam berapa, mungkin itu akan menjadi ringan buat kita. Nah, tentu ya dalam pengajaran ini, inilah yang akan berdampak kepada lulusan kita, para mahasiswa kita gitu. Karena akan tergantung kita dalam menyampaikan pembelajaran. Dalam hal ini karena kondisi sekarang, kondisi pandemik terpaksa harus online, maka kita harus buat demikian rupa bagaimana pembelajaran online ini supaya tercapai apa yang harus kita sampaikan dalam masing-masing mata kuliah. Ini harapan-harapan saya. Selain ini saya juga ingin mendorong terhadap karir kita sebagai dosen. Kita juga mulai berusaha untuk tertib, baik di dalam pengajaran dan lain
sebagainya. Kalau nggak salah saya sudah pernah menandatangani pengajuan jabatan fungsionalnya Pak Haji Bambang ini. Cuman saya belum tanya kembali sudah sampai apa, seperti apa gitu. Yang terakhir saya tanya tadi itu, karena sudah merasa lama saya menandatangani berkasnya Pak Haji Bambang itu merasa sudah lama. Cuman jabatan fungsionalnya sudah ada atau belum, saya belum tahu. Mungkin nanti bisa kita diskusi, bisa sampaikan. Hanya saja tadi kalau saya tanya untuk Pak Cece ini sudah hampir final prosesnya, tinggal bisik-bisiknya saja kalau yang Pak Cece. Kalau Pak Triyono tadi itu masih ada dokumen yang kurang kalau yang Pak Triyono. Itu saja mungkin hal penting. Kalau pengabdian itu jelas banyak, seperti contoh dari PII tadi minta untuk mengawas uji kom di SMK Gunung Guru kalau nggak salah, itu juga merupakan bagian dari pengabdian gitu. Kalau penunjang itu menjadi anggota profesi, misalkan PII, itu merupakan bagian dari penunjang. Kemudian juga menjadi panitia acara kegiatan, itu juga bisa diklaim ke penunjang. Walaupun cuma 10%, tetap ini tidak boleh tidak ada itu ya, yang pengabdian dan penunjang. Cuman saya di sini saya belum membuatkan metriknya, yang pengabdian dan penunjang. Yang sudah saya buat metriknya adalah tentang penelitian dan pengajaran. Nah, ini maksud saya tentang pengajaran kita, karena kita ini jangan sia-sia selama ini kita mengajar, tidak ada impact-nya buat kita, untuk karir kita, maka kita perlu melakukan secara tertib, baik absensi, nilai, dan lain sebagainya. Itu saya rasa hal-hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Poin penting di dalam hal ini bahwa kita selain kita di sini menjadi, mungkin saja kita menjadi dosen itu ada yang punya niatan saya ingin mengabdi dan lain sebagainya, tetapi di sisi lain juga tentu kita harus memikirkan karir kita. Nah, untuk menempuh mencapai karir-karir kita, langkah-langkahnya adalah seperti yang saya contohkan tadi. Seperti itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mungkin mau kita diskusi dulu atau bisa minta tolong Pak Adin dulu untuk menyampaikan PKM 5 bidang. Bisa dibantu Pak Adin? Oke, saya minta bantu Pak Adin dulu untuk menyampaikan tentang PKM 5 bidang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebetulan kita banyak itu Pak, jadi mungkin secara singkatnya, kalau PKM ini kan Pak, kita di teknik sipil ini kebagian kuota sebanyak 21. Nah, yang 21 itu terdiri dari ada 8 bidang yang merupakan bidang dari PKM. Pertama, PKM bidang riset, PKM kewirausahaan, PKM bidang pengabdian kepada masyarakat, PKM bidang penerapan iptek, PKM bidang karsa cipta, PKM gagasan futuristik konstruktif, PKM gagasan tertulis, dan PKM artikel ilmiah. Nah, sejauh ini yang sudah kita penuhi kuotanya adalah PKM di bidang kewirausahaan dan juga PKM bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebenarnya yang paling mudah untuk kita lakukan penyelesaiannya tuh Pak, ini di PKM bidang riset dan juga PKM gagasan tertulis dan PKM artikel ilmiah. Jadi kalau yang riset itu Pak, yang yang kayak anak semester 6 kan udah melakukan tugas yang diberikan Pak Ikun kan berupa pembuatan jurnal.
Nah, itu tinggal dimasukkan saja ke format yang sudah disiapkan dan sudah langsung lampirkan, jadilah itu proposalnya, Pak. Jadi tinggal saya sudah menginstruksikan anak semester 6 untuk ikut. Ini lagi proses, Pak. Mungkin saya hari inilah mau kasih deadline agar segera mengumpulkan apa yang menjadi kekurangan. Nah, kalau gagasan tertulis ini belum sama sekali, Pak. Padahal gagasan tertulis ini yang paling mudah di antara 8 PKM yang diajukan. Jadi gagasan tertulis ini cuma kita menyampaikan gagasan apa yang menjadi ide ataupun juga yang ide ataupun gagasan yang kita miliki, misal mendaur ulang kelapa untuk menjadi salah satu bahan beton. Itu bentuk itu nggak perlu jurnal, Pak. Jadi cuman nggak perlu riset, nggak perlu ini, jadi cuma bentuk gagasan doang. Jadi buat latar belakang kenapa judulnya seperti itu, manfaat, tujuan, dan langsung dari manfaat, tujuan, permasalahan baru paparkan gagasan tertulisnya mengenai judul yang kita ajukan. Nah, dan satu lagi tentang artikel ilmiah, Pak. Kalau artikel ilmiah ini sama kayak riset, tapi lebih lebih ke jurnal. Mungkin kan waktu kita kan tinggal 3 hari lagi, Pak. Paling nanti hari ini kan saya Pak Iqbal dan juga Bu Utami sudah menginstruksikan untuk mengumpulkan bentuk kasaran dari proposal yang telah kami beri deadline. Hari ini juga kami usahakan sampai besok untuk evaluasi hasilnya, Pak. Nanti fiksasi akhir dari kami meminta Bapak yang nantinya menjadi pembimbing ya, pembimbing PKM untuk evaluasi lagi, Pak, sebelum disubmit proposalnya, begitu. Ya, itu saja sih, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya kita sesi diskusi, mungkin ada tanya jawab atau pertanyaan apa yang saya sampaikan atau Pak Adin yang sampaikan gitu. Atau punya ide-ide lain atau punya usulan lain, silahkan. Oke, terima kasih. Saya dulu ya, Pak ya. Ada 2 pertanyaan ini. Haji Bambang, silahkan. Ya. Yang pertama itu soal Suaranya kurang jelas, Pak, maaf. Suaranya kurang jelas ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Yang pertama tentang ini, Pak, jabatan fungsional. Justru mungkin dulu pernah ya saya mencoba itu mengajukan. Cuma karena mungkin komunikasi, mungkin Pak Ikon ya. Jadi saya juga sampai sekarang belum ada kabar nih kekurangan saya apa. Nanti coba mungkin kalau saya mengeceknya kemana ini? Langsung aja kontak Pak Dede aja. Pak Dede ya. Pak Dede aja. Langsung aja. Oke. Nah itu sebenarnya udah lama, cuma mungkin komunikasi aja Pak ya. Jadi saya rasa komunikasi sama halnya ke Pak Triyono. Ya. Ke Pak Triyono salah komunikasi itu tadi saya cek kenapa Pak Triyono belum. Padahal saya merasa duluan menandatangani bekasnya Pak Triyono ketimbang Pak Cece. Kenapa Pak Cece udah hampir tuntas, Pak Triyono belum? Nggak ada respon Pak Triyononya. Yang benar, ternyata salah nomor yang dikirim WA-nya Pak Siryono, bukan Pak Triyono tadi itu. Ya, ya mungkin saja ke Pak Haji Bambang juga sama, merasa nggak direspon, ada tanggapan, mungkin saja salah ininya. Gitu. Iya. Oke, makanya nanti saya bisa kirim kontaknya Dede supaya ada komunikasi gitu.
Siap, terima kasih. Yang kedua ini Pak, yang di SIAKAD. Itu kan selain mata kuliah yang numerik, ada apa? Mungkin yang mahasiswanya ada 2, ada 1. Itu pelaksananya gimana, Pak? Maksudnya mahasiswanya ada 2, ada 1 gimana, Pak? Yang selain di SIAKAD itu kan ada tugas-tugas yang lain. Misal ada beberapa itu ya, saya nggak ini. Nah, ada excellent apa itu kan, itu pelaksanaannya gimana itu? Yang lain seperti apa kira-kira ya? SCP, SCP atau apa? Di SIAKAD, Pak. Di SIAKAD. Ya mungkin ada. Di SIAKAD. Ada 4 macam ya, Kak. Ada 4 macam selain mata kuliah yang numerik itu. Jadwal di Pak Haji Bambang maksudnya? Iya. Selain numerik ada yang lain? Ada. Nah itu pelaksanaannya gimana, Pak? Harus ketemu mahasiswa dulu atau gimana? Itu kan sosialisasinya. Yang lain itu mungkin SCP. Ya. SCP itu kayak kemarin Pak, prosesnya bimbingannya di sistem bimbingan. Yang lain-lain kan banyak tuh, akan bapak-bapak semua itu ada yang bimbing skripsi, ada yang bimbing SCP, ada yang intensif. Nah, pasti jadi banyak di SIAKAD itu. Nah, itu pelaksanaannya seperti sebelumnya melalui sistem bimbingan. Mahasiswanya nemui saya atau saya yang hubungin, Pak? Kita sudah dibuat belum SK-nya? Untuk SCP, SK-nya sedang dalam proses pembuatan. Lalu nanti setelah SK keluar, Pak, seperti biasa nanti kita akan mengadakan seminar proposal. Jadwalnya sama seperti tahun lalu seperti itu. Setelah seminar proposal baru nanti mekanismenya sama, akan ada bimbingan setiap mahasiswa ke dosen pembimbingnya masing-masing. Biasanya nanti kita akan dibuatkan grupnya ya Pak oleh mahasiswa tersebut sampai dengan nanti dilaksanakannya seminar hasil di akhir semester. Berarti sekarang semester berapa ya Pak? Semester 6 ya? Seminar akhir tetap di semester 7. Ya, di semester 7. Karena selama semester 6 ini bagi mereka yang intensif atau magang, mereka melaksanakan program magangnya, begitupun juga dengan yang program penelitian maupun student exchange. Jadi nanti pembuatan laporannya itu ada di semester 7 sekaligus dengan bimbingannya. Bimbingan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Untuk di semester 6 itu pasti banyak, pasti kaget gitu kan. Karena tadi ya seperti Pak Bambang sampaikan, bahwa Pak Bambang di situ kan hanya mengajar mata kuliah analisa numerik, sedangkan di situ banyak. Nah nanti outputnya dari SCP itu paling tidak untuk di semester 6 ini adalah proposal Pak, seminar proposal. Nanti kita harus memberikan penilaian. Ya, seminar prariset. Kalau untuk semoga namanya belum berubah. Di situ nanti belum berubah ya. Masih namanya masih sama, berarti nanti kita harus memberikan penilaian kepada mahasiswa itu untuk di seminar prarisetnya. Begitupun juga untuk pengalaman penelitian juga ya Pak, itu diisi juga ya? Sama juga untuk pengalaman penelitiannya, penulisan penelitian ilmiah, proyek penelitian, ini sebenarnya memang sudah masuk di proposalnya tersebut, Pak. Jadi kita memberikan penilaian di masing-masing tersebut, di masing-masing poin itu. Nah, nanti pun untuk di semester 7, bagi pembimbing SCP, yang tadi, yang seperti untuk yang pengalaman penelitian, penulisan, proyek penelitian, sampai dengan seminar hasil itu akan muncul di SIAKAD-nya masing-masing Bapak Ibu dosen. Jadi pasti akan kelihatan banyak sekali. Ditambah juga dengan nanti ada sebagai dosen pembimbing skripsi.
dan dosen pembimbing PKL juga ya Pak? Iya. Nah, ada dosen pembimbing PKL, dosen pembimbing skripsi, dan dosen pembimbing SCP. Cuma kalau untuk SCP memang agak banyak breakdown-nya gitu, detailnya seperti itu Pak. Sekalian saya mau nambahin masalah ini Pak, yang mingguan. Ya. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, sebenarnya ini mengingatkan kembali. Berkali-kali saya mengingatkan di grup mengenai upload konten, karena memang jujur saja setiap hari Jumat kita akan ada meeting, setiap meeting semua prodi dengan pihak akademik. Setiap hari Jumat itu kita akan ada evaluasi, setiap prodi akan ditanya bagaimana progres perkuliahan dari setiap dosen. Dan di situ pun kami harus melaporkan progres setiap dosen pada di prodinya masing-masing. Jadi mohon kerjasamanya bahwa untuk konten harap diupload di setiap hari Senin. Begitupun juga untuk melakukan grading atau penilaian paling lambat di hari Selasa, karena Selasa siang saya akan melakukan pengecekan di setiap adlink-nya masing-masing. Dan di adlink masing-masing dan si akadnya masing-masing. Jadi mohon bantuannya Bapak dan Ibu semua. Jadi ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kehadiran mengajar Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya sudah berlaku di semester kemarin. Cuma semester kemarin mungkin masih ada toleransi dari pihak akademik. Tapi mohon maaf di semester ini mungkin saya agak bawel ya, bukan agak lagi ya, tapi mungkin bawel. Kaitannya sama honor ya? Iya, kaitannya soalnya dengan honor. Jadi sebenarnya saya tidak mau jangan sampai nanti tiba-tiba ada email dari pihak keuangan bahwa honor Bapak Ibu semua tidak bisa keluar, nanti saya yang banyak di WhatsApp gitu. Jadi mohon maaf sekali gitu, mohon kerjasamanya bahwa saya bisa menghadirkan Bapak Ibu dosen sekalian apabila memang kontennya sudah lengkap, lalu gradingnya sudah dilaksanakan, baru di situ akan saya hadirkan. Jadi mohon maaf sekali kalau ya jangan sampai lah untuk di sipil. Saya rasa untuk yang Februari aman ya Pak ya, udah menerima honornya ya kemarin ya. Jadi udah Pak, udah ditransfer kata pihak keuangan kemarin. Pak Cece kayaknya harus tanya sama Ibu Negara deh Pak. Udah. Oke, baik. Jadi itu karena di sekarang ini harapannya semua sudah upload konten di sesi keempat. Jadi besok saya evaluasi di meeting setiap prodi itu bahwa sipil aman gitu lah ya. Makanya saya sebelum hari Jumat ini memang tingkat kebawelannya akan semakin berlipat gitu karena untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk segera mengupload konten-konten yang ada yang harus diupload di admin gitu. Saya rasa cukup kalau dari saya. Izin Bu Utami. Diskusi kita. Izin Pak Paikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar. Ya, Pak Cece ya, silakan Pak. Ya, oke. Ada hal pertama, Pak Kaprodi juga rekan-rekan dosen di Prodi Teknik Sipil. Ada hal yang mau saya tanyakan Pak Paikun kaitan dengan angka kredit yang tadi dijelaskan sama Pak Paikun, kemudian dari mulai klaim mengajarnya bagaimana, kemudian poinnya seperti apa. Nah, satu hal yang akan saya tanyakan, apakah itu dimulai semenjak kontrak atau udah mendapatkan NIDN itu? Apakah klaim? Karena saya sendiri kan ngajar kurang lebih udah hampir 5 tahun Pak ya, kurang lebih dari tahun 2015. Itu apakah bisa diklaim itu Pak? Oke, saya
Saya jawab satu-satu dulu, kalau ada banyak saya jawab dulu yang ini ya, biar enggak ini. Jadi bagi yang belum punya jabatan fungsional, tentu mengajar itu bisa diklaim selama kita punya kontrak. Gitu. Kontraknya kapan? Gitu. Kemudian kita ajukan untuk pertama nih asisten ahli, berarti semenjak itu kita bisa klaim. Tetapi untuk asisten ahli, angkanya kan nggak terlalu besar. Angka dari ijazah doang udah berapa itu? Gitu. Jadi untuk pengajaran dan penelitian itu cuma sedikit saja butuhnya untuk asisten ahli. Jadi selama ini yang sudah mengajar untuk bisa asisten ahli, yang penting sudah punya jurnal, udah pasti bisa asisten ahli. Oke. Walaupun baru setahun ngajar nih, untuk bidang pengajaran saya rasa itu tercapai. Sampai ya. Tapi setelah asisten ahli ke periode berikutnya, yang dihitung itu adalah masa pengajaran jabatan terakhir. Misalkan contoh kayak saya, jabatan terakhir saya itu di bulan April 2019. Berarti 2 tahunnya adalah April 2021. Tapi yang boleh saya hitung pengajaran, pengabdian, penelitian, dan sebagainya sejak April 2019 yang bisa dihitung. Yang sebelumnya udah nggak bisa. Oh, gitu. bisa, ya. Nggak bisa yang sebelumnya. Mau penelitiannya, mau bukunya, mau pengabdiannya. Tetapi pada saat pengajuan jabatan fungsional, biasanya ada kelebihan angka kredit. Nah, biasanya disimpan kelebihan angka kreditnya itu untuk penambahan periode berikutnya. Tetapi tidak bisa diklaimkan semua. Misalkan contoh saya share lagi ya. Saya share lagi. Tunggu sebentar ya, lagi adzan ya, nggak apa-apa ya. Siap, siap ya. Oke, saya jelaskan kembali ya. Ini untuk asisten ahli, total angka kreditnya adalah 150. Ya. Tapi untuk yang pertama pengajuan ijazah itu kalau nggak salah nilainya angka kreditnya 100. Berarti kurangnya tinggal 50. Berarti 50 kali 40% itu angka kredit penelitian, 50 kali 40% angka kredit pengajaran, 50 kali 10% angka kredit pengabdian dan penunjang, seperti itu. Itu untuk yang baru pertama. Sehingga nggak usah khawatir. Paham, Bapak Ikun, paham. Cuman yang saya tanyakan itu start ad-nya dari mana gitu. Kan udah terjawab tadi. Berarti kan saya harus udah masuk dulu di asisten ahli, baru berhitungnya mulai dari situ gitu maksudnya ya. Betul? Iya, betul. Nah, itu maksud saya, itu pertanyaan saya itu. Terus yang kedua, Pak, kaitan dengan yang dijelaskan oleh Pak Ardin, Pak, itu ada 21 kuota. Itu mekanismenya bagaimana itu, Pak Ardin atau Pak Ikun? Oke, mekanismenya sebetulnya itu kan namanya program kreativitas mahasiswa, yang sebetulnya itu adalah harusnya ide-ide mahasiswa. Ya. Jadi program kreatif mahasiswa itu ada pengabdian, ada karya ilmiah, ada
inovatif, ada kewirausahaan, artikel ilmiah, itu ada 8 ya, apa 9? Ada 8. Nah ini maksudnya, itu beda-beda ini ya, dari 21 itu masing-masing beda kuotanya. Oh untuk pengabdian sekian judul harusnya, untuk ini sekian judul gitu. Mekanismenya adalah itu diajukan proposalnya oleh mahasiswa, kemudian ditandatangani oleh dosen pembimbingnya, disetujui oleh dosen pembimbingnya, diajukanlah ke Dikti. Nah, yang nanti dari Dikti apabila accepted itu akan diberikan dana hibah. Bagi yang kewirausahaan berarti diberikan dana hibah kewirausahaan. Bagi yang penelitian berarti diberikan dana hibah penelitian dan seterusnya. Nah, mekanismenya seharusnya memang PKM ini di sini benar itu adalah pengajuan dari mahasiswa disetujui oleh dosen pembimbingnya, review internal di Nusa Putra, baru disubmit ke Dikti. Nah, yang benernya seperti itu sebetulnya mekanismenya. Baru Dikti approve, oh ini disetujui, ini tidak. Yang disetujui diberikan dana hibah. Seperti itu Pak Cece. Oke, makasih Pak Ikun. Terus yang ketiga, yang kaitan yang dengan yang disampaikan Bu Utami, ya saya juga mungkin karena mohon maaf Pak Kaprodi juga Bu Utami, tadi saya udah mengizinkan Bu Utami, tolong ingatkan saya saja, tolong bawelin saya saja, no problem, nggak bakalan itu. Karena dengan ritme saya jadi bukan mengabaikan Pak, mohon maaf kaitan dengan pengabsenan dan sebagainya juga. Tapi kalau mudah-mudahan sih, saya juga sekalian memberikan laporan ke Bapak Ikun. Kemarin saya buka sesi tatap muka Pak, minggu kemarin, pas hari libur, hari Kamis itu, 3 kelas langsung saya plur di satu ruangan. Dan kemudian rencana minggu depan juga saya rencana mau observasi ke lapangan untuk pemahaman tentang irigasi di situ Pak. Itu saja mungkin, hatur nuhun Pak Ikun, Bu Utami, juga rekan-rekan di Prodi Sipil. Baik, Pak Cece, terima kasih. Silakan yang lain, mungkin Pak Amar. Ini Pak Amar yang udah lektor ya, Pak Amar ya? Saya nggak tahu, Pak. Tapi yang jelas udah cerdas kalau Pak Amar nih, harusnya udah lektor nih kalau berdasarkan. Ini saya lagi mencoba untuk mengerti, Pak. Pak Amar mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, tadi saya nggak ikut dari awal Pak, tadi ada acara. Mungkin nanti bisa di-share Pak apa yang tadi terlewat mungkin. Kalau ada materinya boleh kita. Nanti saya share rekornya ya. Rekamannya saya share di grup dosen ya, biar bisa mendengar dari awal. Mungkin selanjutnya kalau udah mendengar dari awal yang belum tidak mengikuti dari awal, bisa komentar apa-apa lewat itu juga nggak apa-apa. Siap. Belum pernah ketemu ini Pak dengan Pak siapa? Pak Amar ini. Salam Pak Amar. Salam Pak Cece. Saya baru nih Pak, baru masuk nih Pak. Salam Pak. Juga salam Pak. Bu Fitri Sondang ya, Bu Fitri Sondang, Bu Selpin, sama ya itu mungkin ya. Kalau yang lain udah sering ketemu mungkin. Oh, iya. Pak Amar, ya Pak. Kapan rencana mau ke Nusa Putra nih untuk tanda tangan? Kalau Sabtu besok kebetulan ada agenda lain Pak. Kalau di pekan depannya gimana Pak? Boleh aja, silakan Boleh, aja. Saya silahkan usulkan ke saya, nanti saya bisa kondisikan, saya koordinasikan dengan pihak ini gitu.
Baik. Kalau kemarin ada Selvin dan Pak Daniel, rencananya kan waktu yang lalu, cuman Sabtu yang lalu kakak saya meninggal, jadi saya pending. Karena kurang marem kalau datang ke sini saya nggak ada gitu, kayaknya kurang. Iya. Walaupun sebetulnya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah tanpa ada saya, kemudian tanda tangan kontrak sebetulnya nggak ada masalah. Cuma kok kayaknya kurang biar gimana gitu kita ngobrol kan. Iya betul. Kurang afdol rasanya gitu. Iya Pak. Di akhirnya Sabtu sekarang nih Pak Selvin sama Pak Daniel. Ada Pak Selvin nggak? Tadi kayaknya ada ya. Ada ya. Ada nama itu. Kemudian Bu Debi gimana Bu Debi? Kamar? Bu Debi ragu-ragu sih Pak. Beliau masih punya bayi dan lagi hamil juga, jadi takut nggak kepegang gitu. Oh, kan bisa dihandle sama Pak Amar itunya, Mas. Tridharmanya bisa dihandle. Suami istri saling bersinergi. Kalau pengajaran selama ini kan semua saya handle tuh. Pengajaran kan semua selama ini saya handle. Yang ngajar siapa yang dilaporkan Pak Amar, yang ngajar siapa yang dilaporkan Bu Devi. Makanya ntar mungkin kita ngobrol lah ya, lebih jelasnya lah ya, biar makanya lebih clear. Enaknya ketemu gitu ya. Lebih leluasa ngobrolnya. Oke, ada lagi? Cukup, Bu. Cukup ya. Karena tadi yang buka Bu Tami, jadi sekarang saya serahkan lagi ke Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Boleh dibuka videonya dulu, biar kita ada sesi vote. Saya bisa screen. Tarik perutnya ya. Oke, Bu Fitri. Yang jelek, Bu. Pak Selvin. Wah, ini Iqbal sama Adin berduaan ini. Padahal udah. Oke. Kasih apa-apa, Bu. Nggak ada ya? Oke. Bu Fitri. Satu, dua. Senyum ya. Sekali lagi. Sebentar. Udah belum Bu Tami? Sudah. Oh, kering ya, Pak? Udah dipotong. Sudah. Saya berasa dari tadi. Oke, baik Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada meeting kali ini. Harapannya kita bisa hadir semua di meeting selanjutnya, baik secara offline maupun online. Sekali lagi saya mau memberitahukan, bukan menegaskan tapi mengingatkan bagi Bapak Ibu dosen sekalian yang belum upload di Adlink. Saya tunggu sampai dengan malam ini. Silakan untuk dilengkapi, karena minggu depan kita sudah memasuki sesi 5, 6, 7 kita ada sesi live session, dan sesi 8 adalah insya Allah kita akan melaksanakan UTS. Baik, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Sehat selalu semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.